Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan mantap di puncak klasemen sementara Serie A, kembali unggul 14 poin atas rival terdekatnya AC Milan usai mengalahkan Empoli pada pekan ke-30. Inter menang 2-0 saat menjamu Empoli di stadion. Gol pembuka Nerazzurri dicetak oleh Federico Di Marco saat laga baru memasuki menit ke-6. Sedangkan gol kedua Inter dicetak oleh pemain pengganti Alexis Sanchez pada menit ke-81. Hasil ini membuat posisi Inter semakin kokoh di puncak klasemen sementara Serie A dengan raihan 79 poin dari 30 pertandingan. Inter unggul 14 angka atas Milan dengan hanya menyisakan 8 laga lagi musim ini. Inzaghi merayakan pertandingan resminya yang ke-150 di bangku cadangan Inter. Selain itu, ia sukses meraih kemenangan yang ke-100 bersama Nerazzurri. Sayangnya, dia terlalu banyak melakukan selebrasi selama pertandingan dan kehilangan suaranya, sehingga harus mengirimkan asisten manajer Faris untuk menggantikannya dalam wawancara pasca laga. Ada gaya tertentu yang kini dikenal sebagai Inzaghi Ball yang menggunakan setiap pemain di tim untuk menyerang bersama-sama, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa Alessandro Bastoni memberikan 3 assist dalam beberapa pertandingan. Sementara 4 dari 5 gol terakhir Inter dicetak oleh pemain bertahan. Ini tergantung pada kualitas para pemain. Kami menetapkan ide dan terserah pada para pemain untuk menampilkannya, dan mereka melakukannya dengan sangat baik, kata Faris kepada DAZN. Taktiknya bekerja dengan sangat baik, mobilitas pemain bertahan kami, tetapi juga kemampuan para gelandang untuk menutupi ruang ketika pemain bertahan maju, itu semua adalah kerja tim. Bek sayap Inter Milan Federico Di Marco senang dengan gol pembukanya dalam kemenangan Serie A malam ini atas Empoli. Tidak butuh waktu lama bagi pemain internasional Italia untuk mencetak gol di laga tersebut yang baru berjalan 6 menit. Dan Di Marco melakukannya dengan gaya tertentu. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak gol dengan penyelesaian first time dari umpan Alessandro Bastoni. Di Marco tentu saja memiliki kebiasaan mencetak gol-gol hebat. Bek sayap Inter ini mencetak tendangan voli brilian ke gawang Empoli pada pertemuan pertama di musim ini. Dan dia juga mencetak tendangan jarak jauh yang luar biasa dari garis tengah melawan Frosinone. Ditanya apakah dia tidak tahu cara mencetak gol secara normal, Di Marco menjawab sambil tersenyum bahwa yang penting adalah mencetak gol. Mengenai pengaruh gol pembukanya terhadap pertandingan, Di Marco mencatat bahwa ketika tim datang untuk bermain di San Siro, itu tidak pernah mudah. Jika kami langsung memimpin, hal itu pasti akan membuat segalanya lebih mudah. Lanjut pemain berusia 26 tahun itu. Tetapi saya juga memberikan pujian kepada Empoli, karena mereka menimbulkan masalah bagi kami malam ini. Lautaro Martinez kembali belum mencetak gol dalam 4 pertandingan Serie A berturut-turut dan terlihat agak kesal saat digantikan oleh Sanchez pada babak kedua. El Toro terakhir kali mencetak gol pada laga melawan Atalanta 28 Februari lalu. Jadi terhitung, sudah 1 bulan top skorer sementara Serie A tersebut tidak memperbarui jumlah golnya. Meski begitu, asisten pelatih Faris memberikan respon positif terhadap kondisi sang pemain. Dia adalah orang terakhir yang kembali dari tugas internasional, melakukan perjalanan terjauh. Dia adalah kapten kami dan selalu siap membantu kami.
tetapi dia boleh sedikit kelelahan. Memang benar dia belum mencetak gol, tapi kerja keras yang dia dan penyerang lainnya lakukan untuk membantu tim sangatlah penting. Pada laga antara Inter dan Empoli, akun statistik Opta mencatat beberapa statistik menarik untuk Nerazzurri. Inter menurunkan 6 starter asal Italia melawan Empoli. Dalam 20 musim terakhir, Nerazzurri tidak pernah memiliki starter di laga Serie A dengan lebih banyak pemain Italia sejak menit pertama. Inzaghi menurunkan Emil Audero, Acerbi, Bastoni, Barella, Di Marco, dan Darmian. Selera mencetak gol para bek Inter tidak menunjukkan tanda-tanda menurun di musim ini. Faktanya, Federico Di Marco membuka gol kemenangan Inter atas Empoli. Dan dalam 4 gol terakhir Inter, semuanya dicetak oleh pemain bertahan. Dan 3 dari 4 gol tersebut adalah assist dari pemain bertahan. Selanjutnya, 1 gol Di Marco membuatnya menjadi pemain bertahan yang telah terlibat dalam lebih dari 10 gol dalam satu musim Serie A bersama Inter selama 20 tahun terakhir. Sebelumnya ada Maicon, Achraf Hakimi, dan Yuto Nagatomo. Inter Milan akan mendapatkan setidaknya lebih dari 50 juta euro dari partisipasi dalam format Liga Champions yang diperluas musim depan. Hal ini menurut atlet keuangan sepak bola Italia Calcio Finanza. Atlet tersebut melaporkan bahwa jumlah minimal yang dapat diperoleh Inter dari kompetisi ini adalah 51 juta euro. Dengan perluasan format, setiap tim akan melakoni laga yang lebih banyak di fase grup. Dengan 8 pertandingan yang sebelumnya hanya 6 pertandingan, hal ini akan mengakibatkan peningkatan pendapatan yang akan diperoleh tim-tim peserta dari Liga Champions. Jumlah dasar yang akan diperoleh setiap tim dari 36 peserta adalah 18,6 juta euro. Namun bukan hanya itu saja yang diperoleh tim dari partisipasi. Ada juga pendapatan dari pangsa pasar tim, serta koefisien berdasarkan hasil UEFA selama periode 10 tahun. Bagi Inter, pendapatan tersebut akan bernilai tambahan 13 juta euro dan perubahan. Total Nerazzurri kemudian menjadi 32 juta euro. Dan kemudian ada masalah penghasilan dari bonus hasil. Ini akan meningkat seiring dengan jumlah total pertandingan. Dan Calcio Finanza melaporkan bahwa jumlah minimum yang akan diperoleh Inter dari ini adalah total 51 juta euro. Itu dengan asumsi Nerazzurri tidak memenangkan satu pertandingan pun di kompetisi tersebut. Penyesalan terbesar Inter di musim panas ini adalah melepas Raul Belanova. Kekalahan di final Liga Champions melawan City menandai berakhirnya pengalaman singkat sang pemain di Milano yang hanya berlangsung satu musim. Kehadiran Dumfries dan Darmian dalam skuad yang secara efektif menurunkannya ke pilihan ketiga dalam peran tersebut, mencegahnya mendapatkan ruang yang dia perlukan untuk menunjukkan kemampuannya. Torino pun sigap memanfaatkan situasi kebuntuan tersebut dengan menggelontorkan dana sebesar 7 juta euro untuk menebusnya di klub lamanya Cagliari. Sekarang, Cairo sedang kesulitan ketika dihadapkan pada kemungkinan keuntungan modal yang sangat besar jika terjadi penjualan. Faktanya, nilai sang pemain sudah meningkat 3 kali lipat berkat penampilan luar biasa yang juga membuka pintu tim nasional baginya.